Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 Pendidikan Sendera Tasik dalam mata kuliah Pendidikan Inklusi yang beranggotakan Abi Rabdi Nahdi, Ainul Salsabila, Ega Citra, Muhammad Rifki, Muhammad Ridoni, Rahma Alfisyah, Sri Masri Fahnur, Teddy Wahyudi, dan saya sendiri, Haifa Maulidia. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang konsep anak berkebutuhan khusus. Daripada penasaran, kita simak yuk penjelasan dari teman-teman kelompok 7 berikut ini. Apa itu anak berkebutuhan khusus? Anak berkebutuhan khusus dapat diartikan sebagai seorang anak yang memerlukan pendidikan yang disesuaikan dengan hambatan belajar dan kebutuhan masing-masing anak secara individual. Jenis-jenis anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, anak dengan disabilitas penglihatan. Yang kedua, anak dengan disabilitas pendengaran. Yang ketiga, anak dengan disabilitas intelektual. Yang keempat, anak dengan disabilitas fisik. Yang kelima, anak dengan disabilitas sosial. Yang keenam, anak dengan gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas atau GPPH. Yang ketujuh, anak dengan gangguan spektrum autisme. Yang kedelapan, anak dengan gangguan ganda. Yang kesembilan, anak dengan lamban belajar. Yang ke-10, anak dengan kesulitan belajar. Yang ke-11, anak dengan gangguan kemampuan komunikasi. Yang ke-12, anak dengan potensi kecerdasan atau bakat. Sekian adalah jenis-jenis anak berkebutuhan khusus. Konsep anak berkebutuhan khusus. Cakupan konsep anak berkebutuhan khusus dapat dikategorikan menjadi dua kelompok, yaitu berkebutuhan khusus yang bersifat sementara atau temporer dan anak berkebutuhan khusus yang bersifat menetap atau permanen. Langsung saja ke yang pertama, anak berkebutuhan khusus bersifat sementara atau temporer. Anak berkebutuhan khusus yang bersifat sementara adalah anak yang mengalami hambatan belajar dan hambatan perkembangan disebabkan oleh faktor-faktor eksternal. Misalnya, anak yang mengalami gangguan emosi karena trauma akibat diperkosa, sehingga anak ini tidak dapat belajar. Pengalaman traumatis seperti itu bersifat sementara, tetapi apabila anak ini tidak memperoleh intervensi yang tepat, boleh jadi akan menjadi permanen. Yang kedua, anak berkebutuhan khusus yang bersifat menetap atau permanen. Anak berkebutuhan khusus yang bersifat permanen adalah anak-anak yang mengalami hambatan belajar dan hambatan perkembangan yang bersifat internal dan akibat langsung dari kondisi kecacatan, yaitu seperti anak yang kehilangan fungsi penglihatan, pendengaran, gangguan perkembangan kecerdasan dan kognisi, gangguan gerak atau motorik, gangguan interaksi komunikasi, gangguan emosi, sosial, dan tingkah laku. Dengan kata lain, anak berkebutuhan khusus yang bersifat permanen sama artinya dengan anak penyandang kecacatan. 3 sebab-sebab timbulnya kebutuhan khusus. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal adalah kondisi yang dimiliki oleh anak yang bersangkutan. Sebagai contoh, seorang anak memiliki kebutuhan khusus dalam belajar karena ia tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, dan tidak bisa mengalami kesulitan bergerak. Keadaan seperti ini berada pada diri anak yang disebut faktor internal dari diri dalam anak. Yang kedua, faktor eksternal adalah sesuatu yang berada di luar dari anak mengakibatkan anak menjadi memiliki hambatan perkembangan. Baik itu contohnya anak mengalami trauma berat karena bencana alam, konflik sosial, atau perang. Anak ini menjadi sangat ketakutan kalau bertemu orang banyak, orang yang tidak dikenal, ketakutan, dan dia ini disebut dengan faktor eksternal.
Dan yang terakhir, faktor kombinasi, yaitu faktor eksternal dan internal. Kombinasi antara faktor eksternal dan internal dapat menyebabkan terjadinya kebutuhan khusus pada anak. Kebutuhan khususnya yang disebabkan oleh faktor ini yaitu kebutuhan yang kompleks. Sebagai contoh, seorang anak mengalami gangguan pemusatan perhatian dengan hiperaktivitas dan dimiliki secara internal pada lingkungan keluarga yang mana kedua orang tuanya tidak menerima kehadiran anak tersebut. Hal ini disebut kombinasi faktor eksternal dan internal. Pengertian pendidikan kebutuhan khusus. Pendidikan kebutuhan khusus dapat diartikan sebagai sebuah disiplin ilmu yang secara khusus memperhatikan dan membelajarkan anak berkebutuhan khusus akibat disabilitas dan keberbakatan. Perlu dipahami perbedaan istilah pendidikan kebutuhan khusus atau special needs education dengan istilah kebutuhan khusus akan pendidikan atau special education needs. Seperti telah disebut sebelumnya, bahwa pendidikan kebutuhan khusus atau special needs education adalah disiplin ilmu yang membahas tentang layanan pendidikan yang disesuaikan bagi semua anak yang mengalami hambatan belajar dan hambatan perkembangan akibat dari kebutuhan khusus tertentu, baik yang bersifat temporer maupun yang bersifat permanen. Sementara itu, istilah kebutuhan khusus akan pendidikan atau special education needs adalah kebutuhan hambatan belajar dan hambatan perkembangan yang dialami oleh seorang anak secara individual. Pengaruh pendidikan kebutuhan khusus. Pendidikan kebutuhan khusus di negara maju. Istilah pendidikan kebutuhan khusus atau special needs education dan kebutuhan khusus akan pendidikan atau special educational needs sering digunakan tetapi kadang-kadang tidak begitu jelas. Di negara-negara maju di belahan utara, istilah tersebut sudah digunakan sejak tahun 70-an. Laporan Warnock pada tahun 1978 menekankan bahwa 20% dari jumlah anak usia sekolah memiliki kebutuhan khusus. Sementara pada aspek tertentu selama mereka belajar di sekolah dan mereka itu berada di sekolah biasa. Pendidikan kebutuhan khusus di negara berkembang. Kebijakan dan praktek pendidikan bagi anak penyandang cacat di negara-negara berkembang di belahan selatan bagi diimpor dari negara maju atau merupakan kehendak dari negara-negara pemberi bantuan atau utang, atau diperkenalkan oleh elit yang mempunyai ikatan dengan negara maju tertentu dan meniru apa yang dilakukan secara praktis di negara maju. Pendidikan luar biasa memiliki keterbatasan, akan tetapi banyak pembelajaran yang dapat diambil dari praktek pendidikan kebutuhan khusus yang berkualitas, yaitu yang pertama, pembelajaran kreatif yang berpusat pada anak merespon gaya dan kebutuhan belajar secara individual. Yang kedua, pendekatan holistik terhadap anak dengan memperhatikan semua area perkembangan. Yang ketiga, hubungan yang erat antara keluarga dan sekolah dan keterlibatan orang secara aktif terhadap pendidikan anaknya di sekolah. Yang keempat, pengembangan teknologi yang spesifik memfasilitasi akses terhadap pendidikan dan membantu mengatasi hambatan sekolah. Nilai-nilai positif yang terkandung dalam pendidikan kebutuhan khusus berkesesuaian dengan nilai-nilai yang terkandung dalam gerakan school improvement. Selain itu, keahlian khusus dalam pendidikan kebutuhan khusus memungkinkan anak penyandang cacat untuk memiliki akses terhadap kurikulum dan keahlian dalam mengembangkan keterampilan dasar belajar dan sangat penting dalam mengembangkan pendidikan inklusif bagi semua. Dalam konteks pendidikan inklusif, peranan para profesional pendidikan kebutuhan khusus berubah menjadi narasumber yang memfokuskan tugasnya kepada upaya menghilangkan hambatan yang ada di dalam sistem agar dapat diadaptasikan kebutuhan belajar semua anak dapat dipenuhi. Fungsi pendidikan kebutuhan khusus. Pendidikan kebutuhan khusus sebagai disiplin ilmu mempunyai 3 fungsi, yaitu fungsi preventif, fungsi kompensasi,
dan fungsi intervensi. Fungsi preventif adalah upaya pencegahan agar tidak muncul hambatan belajar dan hambatan perkembangan akibat dari kebutuhan khusus tertentu. Hambatan belajar pada anak dapat disebabkan oleh 3 faktor, yaitu akibat faktor lingkungan, terus juga akibat faktor dari dalam diri anak itu sendiri, serta interaksi antara faktor lingkungan dan faktor dari anak dari dalam diri anak tersebut. Selanjutnya, faktor yang kedua dan faktor ketiga akan dijelaskan oleh teman saya yang berikutnya. 2. Fungsi intervensi. Kata intervensi dapat diartikan sebagai upaya menangani hambatan belajar dan hambatan perkembangan yang sudah terjadi pada diri anak. Misalnya, seorang anak mengalami gangguan dalam perkembangan kecerdasan atau kognitif sehingga ia mengalami kesulitan dalam belajar secara akademik. Fungsi intervensi pendidikan kebutuhan khusus adalah upaya menangani anak agar dapat mencapai perkembangan optimum sejalan dengan potensi yang dimilikinya. Dengan kata lain, fungsi intervensi tidak dimaksudkan supaya anak yang mengalami kehilangan fungsi pendengaran agar dapat mendengar, tetapi dalam keadaan tidak dapat mendengar, mereka tetap dapat belajar, bekerja, dan hidup secara wajar bersama dengan orang lain dalam lingkungannya. Inilah yang disebut dengan coping, artinya anak dapat berkembang optimum dengan kondisi yang dimilikinya. Yang ketiga, fungsi kompensasi. Pengertian kompensasi dalam konteks pendidikan kebutuhan khusus diartikan sebagai upaya pendidikan untuk menggantikan fungsi yang hilang atau mengalami hambatan dengan fungsi yang lain. Seorang anak yang kehilangan fungsi penglihatan akan sangat kesulitan untuk belajar atau bekerja jika berhubungan dengan penggunaan fungsi penglihatan. Oleh karena itu, kehilangan fungsi penglihatan dapat dialihkan atau dikompensasikan kepada fungsi lain. Misalnya, peradaban, astagfirullahaladzim, perabaan dan pendengaran. Itu saja dari saya. Saya lanjut. Apa tuh? Selanjutnya ke pemateri setelahnya. Asik. Itulah. Jadi kesimpulan, anak berkebutuhan khusus bukanlah istilah anak penyandang cacat, tetapi istilah yang lebih luas untuk menggambarkan keadaan anak yang mengalami hambatan perkembangan dan hambatan belajar, termasuk anak-anak penyandang cacat. Akibat dari itu, mereka memerlukan layanan khusus dalam pendidikan. Anak berkebutuhan khusus meliputi 2 kelompok, yaitu anak berkebutuhan khusus yang bersifat temporer dan anak berkebutuhan khusus yang bersifat permanen. Dilihat dari sebab masalah, munculnya kebutuhan khusus dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu karena faktor internal, faktor eksternal, dan kombinasi antara faktor eksternal dan internal. Anak-anak yang memiliki hambatan belajar dan hambatan perkembangan, termasuk anak-anak penyandang cacat, dipandang sebagai anak yang memerlukan layanan khusus dalam pendidikan. Oleh karena itu, layanan pendidikan anak-anak seperti itu tidak harus selalu disekolahkan khusus, tetapi dapat dilayani di sekolah biasa sepanjang hambatan belajarnya dan kebutuhannya dapat dilayani. Iya, itu tadi adalah penjelasan tentang konsep anak berkebutuhan khusus oleh kami kelompok 7. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di lain kesempatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.